Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di malam hari ini kita akan mengambil 3 pelajaran besar yang merupakan ujian terberat bagi setiap muslim dalam kisah yang dicantumkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Allah Musa dan Khadir alaihima assalam. Kita tahu bahwa di dalam surah Al-Kahfi, di situ banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada juga kisah Ashab Al-Jannataini, pemilik 2 kebun, dan juga kisah Dzulqarnain. Kemudian yang keempat, kisah tentang perjalanan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Saya tidak akan mengkisahkan tentang kisah ini secara lengkap karena sering kita mendengar kisah Nabi Musa dan Khadir, apalagi dicantumkan kisahnya di dalam surah Al-Kahfi. Tapi kita akan memetik beberapa pelajaran dari kisah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk mengambil ilmu dari Khadir adalah diawali ketika Nabi Musa alaihi salam sedang berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Selesai khutbah, ada salah seorang Bani Israel bertanya kepada Musa alaihi salam, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam langsung menjawab, tidak ada. Tidak ada orang yang lebih alim dari diriku. Sebenarnya perkataan Musa ini benar, karena di zaman itu memang tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan Musa. Tetapi kata-kata ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Musa mengucapkan insyaallah, tapi Musa tidak mengucapkan kalimat itu. Dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Musa bahwa di sana ada orang yang memiliki pengetahuan yang engkau tidak punya. Kemudian Musa pun bertanya siapa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk berjumpa dengan Khidir alaihi salam. Walaupun diperselisihkan tentang Khidir ini, apakah dia nabi atau sekedar orang saleh, itu perselisihan panjang dari ulama tarikh. Ada yang mengatakan dia rajulun saleh, orang saleh saja. Ada juga yang mengatakan dia nabi. Dan disebut Khidir itu
Kenapa orang itu disebut Khidir? Karena kalau dia singgah di sebuah tempat yang gersang, kemudian dia singgah di situ kemudian pergi, tempat yang gersang itu menjadi hijau, maka disebut Khidir. Kalau memang dia seorang nabi, maka itulah mukjizatnya. Tapi kalau dia seorang wali dari wali-wali Allah, maka itulah karamahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran pertama adalah kita tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini kalau diunggulkan dengan Khidir ya tidak imbang. Bagaimanapun Musa jauh lebih mulia dibandingkan Khidir. Pertama, dia bukan hanya seorang nabi, dia juga rasul. Kemudian yang kedua, dia bagian daripada ulul azmi, nabi-nabi dan rasul-rasul pilihan. Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musa termasuk ulul azmi. Kemudian yang ketiga, Musa adalah kalimur rahman, nabi yang sering berdialog dengan Allah tanpa ada penerjemah. Artinya secara langsung, tidak lewat perantara Jibril. Walaupun nabi yang bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara Jibril itu bukan hanya Musa saja. Ulama menyebutnya ada 3. Pertama, Nabi Adam alaihi salam pernah berdialog langsung dengan Allah di sorga. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog dengan Allah langsung di Sidratil Muntaha dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tetapi kalimur rahman lebih banyak disematkan kepada Musa berdasarkan nas hadis. Hadis yang panjang dalam hadis syafaat, ketika manusia datang kepada Musa, manusia mengatakan, bukankah anda ini kalimur rahman? Sejak itu disematkan kalimur rahman kepada Musa alaihi salam, dan dia adalah nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Kenapa? Karena diturunkan Taurat kepadanya. Lah cukuplah keunggulan-keunggulan ini yang diberikan Allah kepada Musa, tidak bisa diimbangi Musa dengan Khidir. Apalagi Khidir ini dia hanya seorang nabi, kalau memang dia seorang nabi. Tapi ada juga yang mengatakan dia hanya seorang wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang-orang yang kemudian menganggap bahwa kewalian Khidir ini lebih mulia dibandingkan kenabian Musa. Alasannya karena seorang nabi belajar kepada wali. Sehingga ada kaedah mengatakan bahwa al-wilayatu khairun minan nubuwah. Kewalian itu lebih baik dibandingkan kenabian, dan ini kaidah sesat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, pelajaran pertama adalah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam datang kepada Khidir, kemudian Musa alaihi salatu wasallam berkata kepada Khidir dan mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, wahai Khidir, bolehkah aku mengikuti kamu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan Rabbmu kepadamu. Di sini ada pelajaran besar tentang percakapan Musa dengan Khidir, di mana Musa mengajarkan kepada kita sebuah ujian berat dalam hidup, menundukkan kesombongan. Artinya Musa mengajarkan kepada kita sifat tawadhu namanya, dan lawan daripada tawadhu adalah kesombongan. Karena kita tahu bahwa saya sudah jelaskan Musa jauh lebih afdal dibandingkan Khidir. Tapi Musa alaihi salatu wassalam tetap belajar kepada Khidir dan melawan
kesombongan, ujub, ego itu berat dalam kehidupan kita, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga sama dengan peristiwa Nabi Sulaiman. Ketika membariskan pasukannya, tiba-tiba ada satu tentaranya yang hilang dalam pasukan itu. Siapa dia? Burung hudhud. Dan burung hudhud itu disebutkan dalam sejarah dia burung yang dijadikan oleh Sulaiman sebagai muhandis, insinyur. Karena tugasnya kalau melakukan safar, dia terbang di tengah-tengah padang pasir, dia bisa melihat apakah di situ ada air atau tidak. Sehingga posisi hudhud ini sangat luar biasa dalam pasukan itu. Sebab kalau seandainya tidak ada burung hudhud yang terbang melihat sekitar, bisa saja pasukan kemudian kehausan mencari air. Maka Nabi Sulaiman marah, kemudian mengancam akan membunuhnya atau minimalnya menyiksanya. Tiba-tiba hudhud hadir pula di situ. Kemudian menceritakan tentang kisahnya yang terbang dari Palestina menuju Yaman. Menunjukkan hudhud punya kemampuan, karena Palestina Yaman itu bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh. Dan burung hudhud sanggup untuk terbang segitu jauhnya, menunjukkan hudhud ini memiliki kemampuan di atas rata-rata burung-burung yang lainnya, tentu di zaman itu. Ya. Kemudian hudhud ini menceritakan tentang kisah dia ketika melihat ada satu istana yang sangat megah, pemimpinnya seorang wanita. Tetapi sayang, wanita ini malah menyembah matahari dan bulan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kerajaannya. Akhirnya Sulaiman pun mengirim surat lewat hudhud untuk mengajak wanita itu yang ternyata dia adalah Balqis supaya masuk Islam atau tidak diserang kerajaannya. Syahidnya adalah Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan hudhud. Karena hudhud punya alasan, bisa saja Sulaiman langsung membantainya. Dia kan seorang raja, tapi dia betul-betul mendengarkan secara seksama alasan kenapa hudhud tidak ikut baris berbaris dalam pasukan. Sehingga ulama mengatakan, lihat bagaimana tawadhu'nya Nabiullah Sulaiman masih mau mendengarkan alasan burung hudhud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita tentang sifat tawadhu ini. Kita ambil dari beberapa perkataan para ulama sedikit, para ulama salaf. Di antaranya adalah perkataan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan, innakum la taghfaluna an afdalil ibadati at-tawadhu. Sesungguhnya kalian telah melalaikan sebuah ibadah yang paling agung. Kemudian Aisyah mengatakan ibadah itu adalah at-tawadhu, berusaha untuk rendah diri dan rendah hati. Makanya kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, atadruna mat tawadhu, tahukah kalian apa itu sifat tawadhu itu? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, at-tawadhu an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Kata Hasan Al-Basri, pemimpin para tabi'in, dia mengatakan tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu dan engkau tidaklah berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau memandang bahwa dia memiliki keutamaan dan keistimewaan. Jadi tidak memandang orang itu remeh. Setiap dia memandang manusia, langsung dia dalam hatinya mengatakan bahwa orang ini punya kelebihan yang kita tidak tahu kelebihannya di mana. Makanya kemarin kita sudah jelaskan ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendefinisikan takwa. Beliau mengatakan, alla tadunanna annaka khairun min ahadin. Jadi takwa adalah engkau tidak mengira bahwa dirimu itu jauh lebih baik dibandingkan orang lain.
Karena kalau sampai kemudian dalam hati kita ini merasa kita lebih baik dibandingkan orang lain, berarti tidak ada sifat tawadhu di situ. Ingat satu kisah yang saya kisahkan di zaman Nabi, ada para sahabat yang sedang berkumpul menceritakan tentang kehebatan satu sahabat dalam ibadahnya. Kemudian Nabi SAW datang dan ikut bermajlis di situ. Kemudian sahabat menceritakan di hadapan Rasul tentang seseorang yang pakar dalam ibadah, di mana sahabat ini memiliki kelebihan ibadahnya dibandingkan sahabat yang lainnya. Rupanya orang yang dibicarakan tiba-tiba muncul. Kemudian sahabat mengisyaratkan kepada Rasul, itu orangnya wahai Rasul. Maka orang ini mendekat, semakin mendekat ke majelis Rasul. Tiba-tiba Rasul mengatakan apa? Inni ra'aituhu safqatun minasyaitan. Inni ra'aituhu safqatan minasyaitan. Aku melihat inni ra'aitu ala wajhihi sa'fatun minasyaitan. Sesungguhnya aku melihat di wajahnya ada sentuhan setan. Jadi sahabat ini heran, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, padahal di mata mereka orang ini pakarnya ibadah. Ketika orang ini duduk, Rasul kemudian bertanya atas nama Allah. Dia ingin bertanya dengan jujur, apakah ketika engkau pulang ke kaummu, dalam hatimu engkau lebih mulia dibandingkan mereka? Maka sahabat ini tiba-tiba mengatakan iya. Kata Rasul, itulah kenapa wajahmu ada sentuhan setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Samak. Ibnu Samak seorang ulama di zaman Harun ar-Rasyid. Dia menasihati Khalifah Harun ar-Rasyid dan mengatakan, tawadhu'uka fi syarafika asyrab min sarafika. Kerendahan dirimu pada kemuliaanmu selaku khalifah itu lebih mulia dibandingkan kemuliaan khalifahmu. Jadi kemuliaan maksudnya ketawadhuan dirimu jauh lebih mulia dibandingkan posisimu sekarang menjadi khalifah. Karena jarang sekali seorang khalifah, seorang pemimpin itu tawadhu. Rata-rata seorang pemimpin itu apa? Sombong. Karena memang ada alat sombongnya kan. Seorang pemimpin itu jarang yang tawadhu, rata-rata mereka sombong. Makanya di zaman Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, ketika dia melihat seorang gubernur Basrah sedang lewat dengan membusungkan dada. Jadi Malik ibn Dinar menasihati sang gubernur yang merupakan pemimpin dari perang juga. Jadi dia satu sisi pemimpin perang, yang kedua juga gubernur yang diangkat di Basrah. Dengan sombongnya dia berjalan membusungkan dada. Jadi Malik ibn Dinar ini menasihati, jangan jalan seperti itu. Itu jalannya penduduk neraka. Tetapi tiba-tiba kemudian sang gubernur ini marah kepada Malik ibn Dinar dan mengatakan, ata'rifuni? Enak saja kau ngomong begitu saja, kau enggak kenal aku katanya. Nah, ini kan sudah nampak kesombongannya. Kau kan enggak kenal aku. Tiba-tiba kemudian di luar prediksi sang gubernur, Malik ibn Dinar yang seorang ahli mengatakan, bal a'rifuka haqqal ma'rifah katanya. Bahkan aku jauh lebih mengenalmu dibandingkan engkau sendiri katanya. Kemudian sang gubernur mengatakan, lalu ceritakan, kalau engkau lebih mengetahui tentang diriku, ceritakan tentang diriku. Maka Malik ibn Dinar mengatakan, sesungguhnya dirimu adalah manusia yang keluar dari lubang najis, bahkan 2 lubang najis, dan dalam perutmu penuh dengan najis. Dan kalau engkau meninggal dunia dan jasadmu tidak dikuburkan, tidak ada manusia yang bisa mendekatimu katanya. Baru gubernur sadar, kemudian dia menangis dan mengucapkan terima kasih. Lihat bagaimana memang melawan sikap merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Kemudian kita ganti, kita merasa mungkin tidak lebih mulia dibandingkan orang lain. Ini ujian bagi kita. Karena kita ini terkadang sedikit-sedikit kemudian merasa kita jauh lebih baik dibandingkan orang. Ini ujian terberat dalam hidup kita, itu melawan hawa nafsu.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan, qala ba'du salafi, berkata sebagian salaf, at-tawadhu an taqbala al-haqqa min kulli man jaa'a bihi wa in kana saghira. Faman qabila al-haqqa mimman jaa'a bihi sawa'un kana saghiran aw kabira, sawa'un kana yuhibbuhu aw la yuhibbuhu fahuwa mutawadhi'un, wa man aba qabulal haqqi ta'azuman alaihi fahuwa mutakabbirun. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dia mengatakan, berkata sebagian ulama salaf, tawadhu adalah engkau menerima kebenaran dari siapapun, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang jauh lebih kecil kedudukannya dibandingkan dirimu. Maka barang siapa yang menerima kebenaran dari siapapun, walaupun dari yang di bawahnya atau di atasnya, baik orang itu dicintai atau tidak dicintai, maka itulah dikatakan mutawadhi, orang yang tawadhu. Tapi siapa yang enggan menerima kebenaran karena merasa lebih hebat dibandingkan orang, itulah mutakabbir, kata beliau. Itulah orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, dan sebaliknya orang yang rendah hati dan rendah diri itu orang yang menerima kebenaran. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada putranya, dan ini wasiat tertua yang diceritakan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Karena hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menasihati anaknya dan berwasiat. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, inni qasid alaikal wasiyah, sesungguhnya saya akan memberikan wasiat kepadamu wahai putraku. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, amuruka bisnaini wa anhaka an isnataini, kuperintahkan kepadamu dua perkara dan kularang kepadamu dua perkara. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, amuruka bila ilaha illallah wa'lam anna as-samawati sab'i wal aradina sab'i fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'i wal aradina sab'i kana atau kanat halaqatan mubhamatan laqasamathunna la ilaha illallah. Kemudian Nuh mengatakan, adapun yang kedua, katakanlah subhanallah wa bihamdi. Kemudian Nuh mengatakan, wa anhaka an isnataini anis syirki wa anil kibri. Jadi Nuh mengatakan kepada putranya, kuperintahkan dua perkara kepadamu. Pertama, perbanyak ucapan la ilaha illallah, karena kalimat ini kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu neraca, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, niscaya la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Dan kalau seandainya langit yang 7 serta bumi yang 7 itu diletakkan di sebuah ikatan cincin, maka la ilaha illallah bisa memecahkannya. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam, dan yang kedua, perbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi. Kemudian beliau mengatakan, fa innaha salatu kulli syai'in, karena itu adalah salawat segala makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nuh mengatakan, kularang kalian dua perkara, pertama kesyirikan, yang kedua kesombongan. Di sini syahidnya. Nuh berwasiat kepada anaknya, wa anhaka an isnataini anisyirki wal kibri, kularang kepadamu dua perkara, pertama kesyirikan,
dan yang kedua kesombongan. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aminal kibri, apakah termasuk kesombongan wahai Rasul? Seseorang itu memakai sandal baru atau sandal yang bagus." Maka Nabi SAW mengatakan, "La, bukan. Ya, karena sombong itu bukan di kaki, tapi sombong itu di hati." Kemudian Rasul ditanya lagi, "Aminal kibri, apakah termasuk kesombongan ya Rasulullah? Al-an yalbasa ahaduna, seseorang memakai baju yang bagus, baju yang indah itu, hullatan jamila." Kata Nabi SAW mengatakan, "La, karena kesombongan itu bukan dalam pakaian, tapi kesombongan itu dalam hati." Kemudian Nabi SAW di ujung hadis mengatakan, "Al-kibru batrul haqqi wa ghamdin nas." Kesombongan itu orang menolak kebenaran dan merendahkan orang. Itulah kesombongan, kata Rasul. Jadi sombong itu bukan karena mobilnya bagus, bukan karena rumahnya megah, bukan karena sandal dan pakaiannya cantik, tetapi kesombongan itu kalau dalam hatinya mulai menolak kebenaran dan mulai merendahkan orang lain, itulah kesombongan. Jadi kalau punya mobil bukan dalam rangka merendahkan orang, ya dia hanya kendaraan dia saja untuk ke sana kemari, ini bukan sombong. Tapi kalau dia punya mobil hanya untuk membanggakan dirinya dan merendahkan tetangganya yang tidak punya kendaraan, di situ letak sombongnya. Jadi bukan zat barangnya sombong itu, tapi hatinya ketika maksudnya punya barang itu merendahkan orang. Dan ini berat sekali, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita tanpa sadar juga terbentik perkara itu. Ini yang pertama, bahwa ada ujian berat dalam kehidupan kita itu melawan hawa nafsu, melawan kesombongan, dan kita menjadi orang yang tawadhu. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang itu merendahkan diri di hadapan atau karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, faedah dari hadis dari kisahnya Nabi Khidir dan Musa adalah perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Khidir berkata kepada Musa, "Qala innaka lan tastati ma'iya sabra." Wahai Musa, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar belajar kepadaku. Kemudian dilanjutkan, "Kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar di atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Kalimat ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, ada ujian berat dalam hidup kita ini, melawan ketidaksabaran. Karena Nabi Musa sendiri beberapa kali hampir tidak sabar. Bagaimana tidak sabar? Coba bayangkan, Nabi Musa ini dengan Khidir numpang di sebuah perahu, sudah tidak bayar, dihantar ke tempat tujuan, tiba-tiba setelah sampai perahunya pula dirusak. Ya bagaimana Nabi Musa tidak marah kepada Khidir, seolah-olah Khidir itu tidak tahu berbalas budi. Kenapa dirusak? Ini pertama. Yang kedua, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat Nabi Khidir menangkap salah seorang anak kecil yang sedang bermain-main, tiba-tiba kemudian dihantam kepalanya dengan batu sampai mati. Apa salahnya anak itu? Musa sempat mengingkari. Itu kan namanya tidak sabar kan? Awalnya Nabi Musa akan sabar, tapi kenyataannya tidak sabar juga. Sampai kemudian Khidir berkali-kali dia mengatakan, "Kalau engkau seperti ini, maka enyahlah dariku." Maksudnya pergi, enggak usah belajar lagi. Sampai kemudian dia berkata, "Alam aqul innaka lan tasti' ma'iya sabra." Bukankah sudah kukatakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar? Itu Nabi Khidir mengatakan seperti itu kan.
Di sini ada pelajaran besar tentang apa? Melawan hawa nafsu, melawan ketidaksabaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara sabar itu, manusia kalau bicara sabar itu terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, man yasbir ala ta'atillahi wa yasbir an maksiyatillahi wa hadza a'lal asnaf. Wa hadza halul anbiya atau halul al-anbiya was siddiqin wal auliya. Pertama, orang yang mampu menahan hawa nafsunya sehingga dia bisa sabar di atas ketaatan. Bahkan bisa sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Maka orang ini di atas tingkatan yang paling tinggi dalam tingkatan sabar, karena dia bisa sabar ketika melaksanakan ketaatan dan sabar dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ada yang sabar ketika melaksanakan ketaatan. Dia sholatnya 5 waktu masih oke, rajin ke majelis ta'lim, kadang puasa sunnah. Artinya dia bisa sabar ketika melaksanakan ketaatan, tapi urusan maksiat dia tidak sabar. Masih riba umpamanya kan, masih berdusta, masih menggibah, dan begitu seterusnya. Jadi di satu sisi dia sabar ketika melaksanakan ketaatan, ibadah ini semacamnya, tapi urusan maksiat dia tidak sabar. Maka yang kedua ini adalah orang yang telah mendolimi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, terbalik, dia sabar untuk tidak maksiat. Dia bisa menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi macam-macam maksiat, dia sanggup menjauhi itu. Tapi dia tidak sabar ketika menjalankan ketaatan pula dia. Solat pun tidak dia, zakat pun tidak, kewajiban Allah banyak ditinggalkannya. Maka orang ini orang yang membinasakan dirinya. Dan yang terakhir tentu yang paling parah tentunya ya, sudah tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan, tidak sabar juga dalam meninggalkan kemaksiatan, maka ini seburuk-buruk manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ulama membagi sabar itu kan menjadi 3 tuh. Yang paling tinggi tentu sabar di atas ketaatan. Kenapa? Karena harus bergerak. Makanya dia di atasnya. Sabar yang paling tinggi itu ketika sabar melaksanakan ketaatan. Umpamanya sabar ketika sholat, sabar ketika puasa, sabar ketika hadir di majelis ilmu, dan begitu seterusnya. Kenapa sabar ini menjadi tingkatan yang paling tinggi? Karena ada usaha ya. Baru di bawahnya sabar ketika meninggalkan maksiat. Kenapa sabar meninggalkan maksiat di bawah sabar ketika melaksanakan ketaatan? Karena meninggalkan maksiat itu tidak perlu bergerak, diam saja. Diajak zina ya diam, tidak kemana-mana. Diajak judi ya diam, diajak minum khamar ya diam, diajak gibah ya diam. Dia tidak ada usaha, cukup mengendalikan hatinya saja untuk diam, tidak maksiat. Tapi kalau sabar di atas ketaatan kan mau tidak mau bergerak. Sholat ya harus gerak, jalan kan itu ya. Kemudian sedekah harus mengeluarkan uang, haji apalagi sampai biaya dan tenaga, dan begitu seterusnya. Tentu yang ketiga adalah sabar, dan ini yang banyak didefinisikan masyarakat adalah sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Lah kembali kepada kisah bahwa menghadapi ketidaksabaran ini ujian kita. Karena kita ini dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah kan gitu ya. Itu memang berat menghadapi dan harus ada latihan untuk itu. Karena kalau orang sudah tidak sabar kemudian menjadi emosi, itu bahaya sekali. Nabi SAW sampai menasihati orang yang datang meminta wasiat kepada dia dengan kata-kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Jangan emosi, jangan marah, jangan emosi, jangan marah, dan berkali-kali Rasul mengatakan seperti itu. Sampai diulang-ulang coba. Makanya kemudian di sini ada ujian berat melawan hawa nafsu, melawan ketidaksabaran ini. Karena beratnya memang melawan hal ini, makanya kenapa pahala orang yang sabar itu
banyak sekali sampai tidak ada batas. Rasulullah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Ini yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah kasih sayang Nabi Musa ketika melihat kemungkaran Khidir membunuh anak kecil. Jadi timbul perasaan sayangnya Nabi Musa, kenapa anak kecil itu dibunuh? Apa salah dia? Lah sikap Musa ini, bagaimana Musa memiliki kelembutan yang luar biasa. Walaupun belakangan kemudian Khidir memberikan takwil kenapa anak ini harus dibunuh kan? Kata Khidir alaihi salam, dia mengatakan bahwa anak ini kalau sudah besar akan durhaka kepada orang tuanya dan akan membunuh orang tuanya. Maka sebelum anak ini besar kemudian jadi jahat membunuh orang tuanya, kubunuh dulu. Ini sebagai dalil bahwa Khidir itu nabi. Karena tidak mungkin Khidir mengatakan seperti itu kecuali wahyu kan? Sebab kalau bukan wahyu yang mengatakan, ini ramalan namanya. Tapi karena yang mengatakan Khidir, maka ini juga yang menguatkan bahwa Khidir bukan wali tapi nabi. Karena dia mengatakan seperti itu, seolah-olah meramalkan sesuatu. Dan yang benar dia tidak sedang meramal, tapi itu wahyu yang datang kepada yang memberitahu bahwa anak ini akan besar. Makanya khusus Khidir saja di antara mukjizatnya mengetahui dengan wahyunya orang ini akan jadi durhaka. Jangan seperti dukun menerka-nerka kan begitu. Dan ini syariat Nabi Khidir, jangan ditiru pula. Nampak ada anak ini nampaknya mau nakal nih, tengok dari gerak-geriknya nih, ini perlu dibantai nih ya, nggak bisa. Jadi ini kan khusus Khidir saja, kita tidak ada wahyu. Antum jadi dukun nantinya. Ya. Tapi syahidnya di sini bagi Musa alaihi salatu wasalam memiliki sifat kelembutan. Sampai kemudian Nabi Musa hampir saja berkelahi dengan Khidir gara-gara Khidir membunuh anak itu. Dan ujian terberat kita ya tadi, kita ini menanamkan sifat lembut dalam kehidupan kita ini berat sekali. Ada sebuah kisah di zaman Rasul yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada orang-orang Yahudi masuk menemui Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam dengan ucapan yang tidak layak dan tidak pantas. Assalamu alayka ya Muhammad. Harusnya assalamu alaikum, tetapi assalamu alayka ya Muhammad. Sam itu artinya racun. Kalau assalam itu artinya keselamatan. Jadi seolah-olah orang Yahudi mengatakan semoga engkau mati aja wahai Muhammad. Soalnya kan seperti itu bahasanya. Ya, menggunakan assalamu alaikum. Aisyah radhiyallahu anha mendengar dengan jelas perkataan itu, enggak terima dia. Apalagi suaminya, karena dia seorang nabi, seorang rasul, itu suaminya kok didoakan kehancuran, kebinasaan pula kan? Maka Aisyah yang menjawab, alaikumussalam wal la'nah, kata Aisyah. Oh, yang lebih pedas lagi Aisyah menjawab, kalian aja yang binasa dan laknat bagi kalian, katanya. Oleh Nabi SAW ditarik Aisyah. Kemudian mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan. Jangan main jawab saja, kata Rasul. Mahlan ya Aisyah, katanya. Fa innallaha yuhibbur rifqa fi amri kullih, katanya. Allah itu suka kelembutan dalam segala hal. Pelan, ya. Jangan ngomong begitu. Aisyah radhiyallahu kepancing dengan ucapan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, awalam tasma maqalu. Rasul, kau kan dengar mereka ngomong apa kan itu? Ya wajarlah aku balas seperti itu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, faqad qultu wa alaikum. Kan aku sudah jawab, wa alaikum, kau saja yang binasa. Cukup sampai di situ. Kenapa kau tambah laknat pula? Dari sini menunjukkan bahwa boleh kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha. Balasan keburukan itu boleh kita balas dengan keburukan yang sama dan tidak boleh lebih. Jadi kalau ada orang yang mencela kita dengan menyebut kata binatang dasar anjing, maka kita katakan kau yang anjing, boleh. Tapi jangan ditambah kau anjing, kau babi, kau buaya, kau ya. Nah, ini nggak boleh. Karena di sini Aisyah ditegur oleh Rasul karena dia menambah laknat masalahnya.
Nah, orang ini yang mengatakan assalamualaikum, Rasul mengatakan waalaikum, seolah-olah kau aja yang kena racun kan itu ya. Tapi Aisyah menambah laknat. Itulah yang kata Rasul, mahlan ya Aisyah, pelan wahai Aisyah, ya pelan. Allah itu suka orang lembut. Ya. Nah dari sini ikhwatul fillah menyatakan Allah Azza wa Jalla, kelembutan itu memang Aisyah, kelas Aisyah saja terpancing dengan orang. Ya. Itu Aisyah ya maksudnya, sahabiah, istri Nabi kan gitu. Manusia yang mendapatkan salam dari Jibril lagi kan, kepancing sehingga dia mengatakan ucapan seperti itu. Memang ini ujian berat untuk menjaga lisan, ikhwan. Menjaga lisan itu berat. Ya, mempraktekkan kelembutan dalam kehidupan kita itu memang susah sekali. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW, ya memang luar biasa. Lihat saja ketika dikisahkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika dia sedang diserang oleh orang-orang Taif karena ditolak dakwahnya bersama Zaid ibn Haritha. Kemudian sampai darah bercucur di wajah dan badan beliau. Bagaimana tidak? Batu melempar badan dan wajah dia dan terkena gitu. Sampai akhirnya Rasul harus sembunyi di kebun perbatasan Mekah dan Taif karena tidak bisa masuk Mekah, harus ada penjamin karena sudah diancam kalau dia masuk ke Mekah lagi dia akan dibunuh. Jadi Jibril ini datang dengan membawa malaikat penjaga bukit Taif. Kemudian menawarkan kepada Nabi SAW, kalau engkau mau perintahkan dua malaikat ini, maka dua malaikat ini akan membawa dua bukit itu untuk menghantam kepada seluruh penduduk Taif yang sudah menyakitimu. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita sifat rahmah, sifat kasih sayang. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun bal arju an yakhrujallahu atau an yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi SAW, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka kaum yang tidak tahu aku ini seorang nabi. Ya Allah, aku berharap semoga engkau mengeluarkan dari keturunan mereka, okelah generasi sekarang tidak ada yang beriman, tetapi saya mengharap keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun. Bahkan sifat-sifat seperti ini ada pada sifat para nabi kan. Contoh pamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam setelah memboyong keluarganya Yakub dan 11 saudaranya termasuk Binyamin ke Mesir. Yakub ini kan heran. Bagaimana tidak heran? Yusuf ini hilang di usia 10 tahun. Kemudian setelah berpuluh-puluh tahun berjumpa dan menjadi orang nomor 2 Mesir. Ya, ayahnya pengen tahulah kisah sejarahnya, kok bisa engkau sampai mencapai kepada kedudukan itu. Ya wajar ayah bertanya, karena selama ini kan Nabi Yakub sendiri kehilangan sampai disebutkan menangis setiap hari sampai mengalami kebutaan, sampai air mata itu yang keluar bukan lagi air mata yang bening tetapi air mata putih, ibyadhat, sampai Al-Quran itu mengatakan ibyadhat. Jadi air mata yang keluar itu warnanya putih. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa itulah air mata yang paling terakhir keluar. Sudah nggak ada air mata lagi, itulah yang bisa dikeluarkan. Saking sedihnya dengan kepergian Nabi Yusuf. Lah ketika berjumpa ya wajar ayah bertanya, kok bisa kamu sekarang seperti ini? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bisa saja dia bercerita dari awal, dari mulai Mesir, kemudian dia dizolimi oleh 10 saudaranya dicemplungkan ke sumur, kan bisa saja dicerita dari situ. Tapi Yusuf tidak mau menceritakan soal yang ada di Palestina. Dia hanya menceritakan kondisi di Mesir. Dia hanya menceritakan mulai dari penjara saja. Bahwa dia di penjara, kemudian ini itu dalam penjara, sampai akhirnya dia mentakwilkan mimpi, sampai akhirnya dipercaya sang raja dan dijadikan orang nomor 2 Mesir. Yusuf kalau mau dia bisa bercerita dari awal, dari mulai dicemplungkan ke sumur kan. Tapi Yusuf menjaga perasaan ayahnya satu, karena bagaimanapun ini akan melukai ayahnya. Makanya di antara istimbat daripada ayat ini,
Di antara sebaik-baik birrul walidain atau setinggi-tingginya anak melakukan berbuat baik kepada orang tua adalah ketika dia bisa menjaga perasaan orang tua. Itu birrul walidain yang paling agung. Menjaga perasaan orang tua itu birrul walidain yang paling tinggi kata ulama. Sebagaimana Yusuf menjaga perasaan ayahnya, tidak menyentuh saudaranya. Yang kedua juga untuk menjaga saudara-saudaranya dari pandangan negatif ayahnya. Karena ayahnya sebenarnya sudah tahu, tapi kan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan saudaranya supaya tidak ada pandangan negatif dari orang tuanya, dan itu bentuk kasih sayang. Ya, pelajaran besar dari seorang Yusuf kepada kita ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi pelajaran dari kisah Nabi Khidir alaihi salam dan juga Nabi Musa. Tapi inilah pelajaran ataupun ikhtibar ataupun ujian terberat bagi kita melawan hawa nafsu. Pertama, melawan kesombongan. Susah untuk menjadi tawadhu. Kemudian yang kedua, melawan ketidaksabaran. Berat untuk menjadi orang sabar itu. Dan yang ketiga, melawan untuk tidak mudah mencaci maki. Sehingga memang berat untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dan begitu seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.